Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1743 menyerah. Tuan Agung. Seru kaget dari kedua wakil. Di tengah kepanikannya, mereka langsung ditarik mundur oleh Lisa Luo, dan terluka parah, namun orang yang mengalami luka paling parah adalah Kans. Kans mengurungkan niatnya untuk terus melawan, namun pedang Thomas Kin sama sekali tak memberinya kesempatan. Aura membunuhnya terpancar di udara. Pertempuran Kans dan Thomas Kin sangat menegangkan, tetapi pada akhirnya, dirinya lah yang mengalami kekalahan. Kesombongannya tadi sudah hilang. Ia hanya punya satu keyakinan saat ini, yaitu hidup. Hanya dengan hidup, maka akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kali ini, Inkuisisi menempatkannya pada tugas penting, tetapi hasil akhirnya sangat mengejutkan, karena dirinya kalah telak. Awalnya ia telah diam-diam merencanakan sesuatu dalam menghadapi Thomas Kin, tetapi ia telah meremehkan kekuatan Thomas Kin. Kekuatan pemuda misterius dari negara Huaxia benar-benar membuatnya tercengang. Sebaiknya kita hentikan pertempuran ini. Aku tidak akan ikut merebut totem hari kiamat. Peganglah kata-kataku. Katakan dengan nada berat, mundur dengan mantap. Ia telah kehilangan keyakinan dalam pertempuran. Bukan seperti itu katamu tadi. Aku lebih suka pertempuran yang menegangkan ini, kata Thomas Kin dengan tenang. Menyerah sekarang. Bagaimana mungkin? Apakah dia menganggapku bodoh? Thomas Kin tidak mau berhenti, dan terus bergerak maju, serangannya semakin ganas. Meskipun yang memalukan itu sangat kuat, namun dirinya juga perlu melakukan persiapan yang baik. Juruskan sama kuatnya, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki peluang untuk menang melawan Thomas Kin. Itu sebabnya ia berpikir untuk menyerah, namun Thomas Kin tidak berpikir demikian. Jika kamu membunuhku, kamu pun harus membayar harganya. Jika aku terjadi sesuatu, maka Inkuisisi tidak akan melepaskanmu. Aku tokoh utama dari Inkuisisi, kamu tidak boleh membunuhku. Katakan dengan tegas, namun sebenarnya ia hanya bisa memanfaatkan Inkuisisi untuk menakut-nakuti Thomas Kin. Jika tidak, ia benar-benar akan mati. Kalau begitu, mari kita lihat apakah Anda memiliki nilai seperti itu. Memangnya kenapa jika ada Inkuisisi? Suruhlah dia datang ke negara Huaxia. Aku mau lihat siapa yang berani bertindak gegabah. Thomas Kin mendengus dingin, pedangnya berbalik dan mengarah ke Kans. Kali ini, Kans benar-benar mencium ancaman kematiannya. Kans mundur dan mundur, tetapi Thomas Kin terus bergerak maju. Ini adalah pertama kalinya, pedang tanpa batas menunjukkan sisi garangnya. Pedang panjang itu seperti naga biru yang pergi ke laut, kekuatannya sangat besar, pedang itu bersinar tanpa berhenti, awan bergerak dan air mengalir, semuanya terkumpul dalam satu energi. Pedang 10. Pedang 11. Pedang 12. Thomas Kin terus bergerak maju. Kali ini Kans benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Pedang Thomas Kin tidak dapat diprediksi, pedang 12-nya langsung menembus dadanya. Pada saat itu, serangan keras dari Kans pun mengenai dadanya sendiri. Kekuatannya sangat menakutkan, membawa energi dalam yang sangat kuat. Sayangnya, saat pedangnya menembus dadanya, kekuatannya sudah lenyap, tubuhnya pun sudah tidak bisa mengepalkan tinju lagi. Pedang itu menembus tepat di jantungnya. Kans tidak menyangka bahwa serangan Thomas Kin begitu cepat dan tak terlihat. Rasakanlah. Thomas Kin menghunus pedangnya. Pada saat itu, darah berceceran di langit, dan sekitarnya pun berubah warna. Master tertinggi dari Inkuisisi, Kans, telah dibunuh oleh Thomas Kin dengan satu pedang itu. Bukankah ini terlalu menakutkan? Thomas Kin terhuyung mundur 2 langkah. Wajahnya membiru, dan batuk 2 kali. Dirinya akan terluka parah jika serangan terakhir kali itu mengenai tubuhnya. Untungnya, pedang tanpa batasnya bekerja dengan sangat baik. Saat ini,
Nicholas Page dan Lisa Luo pun sudah berhasil menyingkirkan kedua wakil tersebut. Mereka mendongak, kali ini, target Thomas Kin mengarah ke mereka. Bab 1744 Batu Gesi. Rothman menarik napas dalam-dalam, untung saja ia tidak melawannya secara langsung. Sepertinya kali ini benar-benar akan terjadi sesuatu, terutama Saripati pemuda ini meningkat pesat saat pembentukan pedang Mo Luo sebelumnya. Ini benar-benar menakjubkan. Rothman benar-benar merasakan kengerian Thomas Kin. Tampaknya orang seperti dia hanya dapat dilawan oleh imam besar emas yang paling kuat dari tahta suci. Sementara tidak memilih untuk menjadi musuh Thomas Kin, tampaknya adalah keputusan yang benar. Kans yang tak terkalahkan telah meninggal, membuat Rothman tidak rela. Fakta membuktikan bahwa rendah hati adalah jurus untuk hidup lebih lama. Saat ini, orang yang benar-benar harus merasa putus asa, harusnya adalah kedua orang Atlantis yang berbakat. Sekarang, mungkin sudah saatnya giliran kalian, kata Thomas Kin dengan santai. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan menyangkalnya, tetapi tanpa Kamil kamu tidak akan bisa membuka batu Gesi, jadi membunuhku atau tidak, pikirkanlah sendiri. Karena alasan itu, tak ada rasa takut sedikit pun di tatapan Lisa Luo dalam berhadapan dengan Thomas Kin. Batu Gesi. Thomas Kin mengerutkan kening dan melihat ke dinding batu terdalam aula. Di dinding batu, ada ukiran naga dan burung phoenix yang dipenuhi dengan garis, juga ada karakter huruf yang tidak ia ketahui. Dinding batu yang hitam, hampir tidak serasi dengan istana putih. Dinding batu hitam itu seperti tembok, tergeletak di seberang sana, memang sangat berbeda. Thomas Kin menggelengkan kepalanya sejauh yang ia bisa lihat. Itu pasti batu Gesi yang sebenarnya. Apakah benar totem hari kiamat ada di balik tembok itu? Thomas Kin tidak tahu, tetapi ia tidak berani bertaruh. Jika kalah bertaruh, maka totem hari kiamat benar-benar tidak bisa didapatkannya. Kemungkinan besar, Istana Eskun Lun ini dibangun bersama oleh peradaban Maya dan peradaban Atlantis, mungkin juga dibangun oleh salah satu dari mereka. Jadi, mengenai tempat ini, orang-orang Atlantis jelas lebih paham daripada dirinya. Buktinya adalah saat Lisa Luo menjebak mereka di pembentukan pedang Mo Luo. Namun karena berkah terselubung, Thomas Kin tak hanya mematahkan formasi pedangnya, tetapi juga mendapatkan ilmu pedang yang tak tertandingi seperti pedang tanpa batas. Thomas Kin sangat menyadari betapa berharganya ilmu pedang ini, hatinya penuh dengan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk peninggalan puncak peradaban, bahkan orang Atlantis pun tidak mengetahuinya. Benar apa yang Lisa Luo katakan. Thomas Kin hanya bisa mempercayainya sekarang. Ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh Thomas Kin, tetapi bukan berarti ia tidak ada. Seperti halnya sekarang ini, peradaban Atlantis memang lebih baik dari peradaban manusia modern. Bahkan jika itu adalah istana para dewa es di bawah ribuan tahun, namun itu tetap merupakan pengerjaan yang luar biasa, membuat orang salut. Thomas Kin sama sekali tidak tahu prasasti yang ada di batu Gesi. Jika orang Atlantis dapat membukanya, itu tandanya mereka masih mengingat peradaban leluhur mereka. Tepat karena itu juga, mereka dapat menyelamatkan nyawa mereka. Buka batu Gesi, maka aku tidak akan membunuhmu. Thomas Kin menatap Lisa Luo. Lisa Luo tersenyum ringan, ia tahu bahwa Thomas Kin pasti tidak akan berani bertaruh. Saat ini masih belum diketahui apakah totem hari kiamat berada di balik batu Gesi, tetapi jika di sini pun tidak ada, bukankah mereka telah datang dengan sia-sia? Kuharap Anda bisa menepati janjimu, aku percaya padamu. Lisa Luo perlahan menuju ke batu Gesi. Saat ini, Thomas Kin tidak buru-buru, karena ia sedikit khawatir, jika Lisa Luo menipunya lagi, maka Lisa Luo tidak akan mudah untuk melarikan diri. Sudah waktunya kalian berdua bertindak. Thomas Kin menunjuk batu Gesi, lalu melihat ke arah Rothman dan Lawrence. Keduanya tertawa getir, dan melakukan perintahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut trik licik dari Lisa Luo?
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.